Perkenalkan, nama saya Jendi Halenasio. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Yang pertama itu pengertian remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja terjadi dalam rentangan usia 10 sampai 19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Yang kedua, periode masa remaja atau pubertas remaja awal dan akhir. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dalam mempelajari perkembangan masa remaja dapat diklasifikasikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif, sebagai persiapan untuk menjadi orang dewasa, perubahan pubertas dan biologis utama termasuk struktur otak. Kemajuan kognitif mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar lebih efektif. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja adalah yang pertama atau A, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawanan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Bagian yang keempat, perkembangan fisik dan psikoseksual. Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan perkembangan fisik. Pada akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-laki sebagai bentuk khas laki-laki dan remaja perempuan menjadi bentuk khas perempuan. Proses pertumbuhan ini mempengaruhi percepatan pertumbuhan sehingga pada masa ini sering ada beberapa istilah untuk pertumbuhan fisik remaja: perubahan untuk tubuh, ukuran tinggi dan berat badan, proporsi muka dan badan. Bagian yang kelima, perkembangan kognisi. Ada tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam anggota dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah, menginformasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Bagian yang keenam, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan moral. Nah, yang pertama itu perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja terjadi ketegangan emosi yang bersifat khas sehingga masa ini disebut masa badai dan topan, masa yang menggambarkan keadaan emosi remaja yang tidak menentu dan tidak stabil dan meledak-ledak. Meninggikan emosi terutama karena remaja mendapat gejala
sosial dan menghadapi kondisi baru karena selama masa kanak-kanak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Kemudian yang kedua, perkembangan sosial remaja. Interaksi sosial remaja dengan orang lain sudah dimulai sejak bayi dengan cara yang sangat sederhana. Pada tahun pertama, kehidupan interaksi sosial dan anak sangat terbatas. Yang terutama adalah dengan ibu dan pengasuhnya. Interaksi tersebut dilakukan mulai pandangan mata, pendengaran, dan bau badan. Yang ketiga, perkembangan moral. Sebelum diuraikan mengenai perkembangan moral pada remaja, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian moral. Bagian yang ketujuh, bahaya dan masalah pada remaja. Seiring dengan perkembangan fisik yang sangat cepat dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan secara baik, sering menimbulkan bahaya-bahaya yang muncul pada masa remaja menurut Hurlok 1991. Ada dua bahaya, yaitu yang pertama, bahaya fisik yang meliputi kematian, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, atau cacat fisik, kecanggungan dan kelakuan. Yang kedua, bahaya psikologis, yaitu tersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematian yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Bagian yang ke-8 atau bagian yang terakhir, implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Remaja yang berkembang baik kepribadiannya, salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasainya adalah membina hubungan sosial dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa selain dari guru dan orang tua. Remaja berprestasi maksimal dalam belajar jika ia terima dan dikagumi dalam kelompok sebayanya dan mampu memecahkan masalah sosial serta baik dengan orang dewasa, terutama orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Sekian hasil presentasi saya, cukup sampai di sini. Terima kasih.